Shop, berbicara tentang dunia yang tak kasat mata nggak akan ada habisnya ya. Kalian percaya nggak sih kalau di luar sana ada kehidupan lain selain manusia? Beberapa tidak percaya dengan adanya kehadiran mereka yang biasa disebut dengan makhluk gaib. Tiap negara punya perwujudan makhluk astral yang berbeda. Di Indonesia sendiri, beberapa makhluk juga punya sebutan dan kisahnya masing-masing, seperti salah satunya tuyul. Sosok satu ini terkenal dengan kisahnya yang dapat meraup keuntungan loh. Hah? Maksudnya gimana sih? Tuyul dipercaya sebagai sosok makhluk seperti anak kecil gundul yang bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat dan instan dengan cara mencuri uang orang lain. Namun, gak cuma tuyul aja loh sob yang bisa cari duit. Kalau makhluk astral yang ini sih nyari duitnya jago banget sob. Bisa nyampe MM-an dapatnya. Ya iyalah, wong mereka main film. The Sixth Sense adalah film horor supernatural asal Amerika yang sangat terkenal sejak tahun 1999. Film ini disutradarai dan ditulis oleh M. Night Shyamalan. Sixth Sense menceritakan tentang seorang dokter psikolog anak yang bernama Dr. Malcolm Crowe yang menangani pasiennya yang mengaku bisa melihat dan berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Kritikus film memuji penampilan dari para aktor serta atmosfer dan jalan cerita Sixth Sense yang sangat mencekam dan memiliki plot yang tidak terduga. Film ini pun mendapat nominasi sebagai film terbaik, sutradara terbaik, skenario terbaik, hingga aktor dan aktris pendukung terbaik pada Academy Awards. Hal ini menjadi Sixth Sense sebagai film kedua yang paling laris di tahun 1999 hingga meraup pendapatan lebih dari 672 juta dolar Amerika atau setara 9,6 triliun rupiah. Down into the cellar where the doors just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. Sosok hantu lainnya yang tidak kalah seram dan ikonik adalah Bathsheba. Sosok yang satu ini muncul pertama kali pada sequel The Conjuring, yaitu film pertama dari Conjuring Universe. Berlatar belakang tahun 1971, The Conjuring menceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah tua di kota Harrisville. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri yang bernama Caroline dan Roger serta 5 orang anaknya. Kehidupan keluarga mereka di hari pertama berjalan lancar sob. Namun di hari kedua, mulai terjadi hal-hal ganjil dan terus meneror keluarga ini di hari-hari berikutnya. Caroline pun menghubungi investigator paranormal yaitu Ed dan Lorraine untuk menyelidiki keanehan yang mereka dapatkan di rumah tua itu. Nice to meet you, Roger Edward. Ed dan Lorraine berhasil menemukan sejarah rumah tua itu dan nama Bathsheba kemudian diketahui sebagai seorang penyihir yang dulunya menjadi pemilik rumah. Bathsheba mengorbankan anaknya kepada setan dan tewas bunuh diri, lalu mengutuk siapa saja yang ingin mengambil tanah miliknya. Yang mengejutkan lagi, kisah ini rupanya diangkat dari kisah nyata loh sob. Hal ini membuat banyak orang penasaran dengan kisah Norma Sutcliffe, pemilik rumah berhantu yang ada di film The Conjuring. Film ini sukses di box office dengan pendapatan 41,5 juta dolar di minggu pertama dan meraih keuntungan hingga lebih dari 319 juta dolar Amerika atau 4,5 triliun rupiah. What's wrong? Mom? Who's that? Nah, untuk pecinta Conjuring Universe, pasti tahu dong dengan sosok biarawati yang sempat muncul beberapa kali dalam scene The Conjuring 2. Asal-usul biarawati ini dikupas dalam film horor garapan sutradara Corin Hardy
yang berjudul The Nun dan tayang perdana tahun 2018 lalu. I saw a nun. Where did my vision? The Nun menceritakan tentang seorang biarawati di Rumania yang tiba-tiba tewas secara misterius dan mengenaskan. Pihak otoritas Vatikan kemudian mengutus Father Burke dan seorang biarawati muda yang bernama Suster Irene ke Rumania untuk menyelidiki kasus kematian biarawati itu. Was a terrible tragedy for the convent. Di tengah-tengah penyelidikan, Father Burke dan Suster Irene diserang dan diteror oleh makhluk jahat yang kemudian diketahui sosok tersebut bernama Falak. Falak rupanya masuk ke dunia karena terdapat celah terbuka pada saat awal pembangunan biara dan menyerang seisi biara. The Nun berhasil meraup pendapatan hingga 365 juta dolar Amerika alias 5,2 triliun rupiah nih sob, lewat sosok hantu biarawati yang ikonik ini. Film horor Indonesia belakangan ini memang sedang sangat berkembang dan menyita perhatian banyak orang ya sob. Salah satu film horor yang diangkat dari kisah nyata ini berjudul Danur. Danur merupakan film yang dirilis tahun 2017 yang juga disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini diangkat dari buku karya Risa Saraswati yang ia tulis berdasarkan pengalamannya sebagai seorang gadis indigo. Risa memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib sejak ia berusia 8 tahun. Dalam kisah Danur, terdapat beberapa sosok hantu yang muncul, diantaranya adalah Jansen, Peter, dan William, yaitu hantu yang mati saat penjajahan Jepang di Hindia Belanda yang menjadi teman Risa saat ia berusia 8 tahun, dan juga sosok hantu lain yang bernama Asih. Asih merupakan hantu yang menjelma menjadi pengasuh di keluarga Risa dan menculik adiknya Riri. Kemudian, diketahui bahwa sosok Asih ini dulunya adalah seorang wanita yang bunuh diri setelah membunuh bayinya yang dia lahirkan dari hasil perzinahan. Arwah Asih gentayangan dan menculik anak-anak untuk mengganti bayinya. Film Danur berhasil menembus angka 2 juta penonton dan mendapat penghargaan di Indonesian Box Office Movie Awards. Danur juga meraih pendapatan kotor hingga 101,2 miliar rupiah. Kalau dari tadi kita sudah membahas sosok gaib dari negeri luar, Indonesia juga punya loh sob, sosok makhluk astral yang juga jago cari untung. Baru-baru ini, bioskop Indonesia sedang diramaikan dengan sebuah film yang diadaptasi dari kisah viral dari akun Twitter anonim bernama Simple Man. Film yang berjudul KKN di Desa Penari ini tayang perdana di bioskop pada 30 April 2022 lalu setelah sempat ditunda penayangannya dikarenakan COVID-19. Namun penantian tidak sia-sia karena film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini berhasil memecahkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan jumlah 5 juta penonton dalam waktu kurang dari 3 pekan. KKN Desa Penari sendiri menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang sedang menjalankan program kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Desa ini memiliki larangan dan pantangan yang sudah diperingati dari awal oleh kepala desa, sehingga para mahasiswa ini harus menaati larangan dan tidak melewati batas. Makhluk yang menguasai tempat ini. Kisah ini diketahui merupakan kisah nyata dari mahasiswa yang mengikuti KKN di desa itu. Lewat akun Twitter Simple Man, nama asli yang disamarkan ini menceritakan kisahnya yang kemudian viral dan menjadi trending nomor 1 di Twitter Indonesia pada tahun 2019. Hingga kini, tidak ada yang mengetahui di mana letak desa itu berada karena seluruh informasi yang ada sengaja dirahasiakan demi keamanan. KKN Desa Penari berhasil meraup keuntungan yang besar dengan total pendapatan hingga 360 miliar rupiah
dengan anggaran produksi yang tidak lebih dari 15 miliar rupiah. Greetings.